Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyertai kita di dalam kehidupan kita, sehingga pada hari ini kita masih dalam kondisi yang baik, yang sehat, semuanya karena anugerahnya. Mari saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita akan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara, kita merasakan kehidupan kita saat ini dalam kondisi yang baik, bukan? Semuanya karena pertolongan dan kasih Tuhan. Karena Tuhan memang begitu baik di dalam hidup kita. Apapun kondisi kita saat ini, baik itu yang sehat, yang kurang sehat, yang berbahagia, yang sedih, semua itu karena Tuhan itu baik. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita rasakan. Oleh karena itu mari kita bersyukur, kita akan memuji Tuhan dengan Bapa, Engkau sungguh baik.
Bapa di dalam surga, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu. Jikalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan mengundang kami umat Tuhan untuk datang beribadah kepada Engkau. Kami juga bersyukur karena di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan terus menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga Tuhan kami boleh ada seperti saat pagi hari ini. Kami percaya semua hanya oleh karena kemurahan dan kebaikan yang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Sehingga kami boleh masuk hadirat Tuhan dengan hati yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga semuanya berada di dalam naungan dan penyertaan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, mungkin sedang dalam duka cita, mungkin sedang dalam pergumulan-pergumulan. Biar kiranya campur tangan Allah yang menolong, campur tangan Allah yang menyertai, sehingga mereka boleh semua menghadap kepada Tuhan, mengarahkan hati dan imannya hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan kembali memuliakan Tuhan dengan pujian kasih Allah.
membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Kalau sudah menemukannya, kita akan membacakannya bersama-sama. 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Guru Dirut Magni. Untuk itu kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan."
bahwa kuasa firman Tuhan tidak berubah. Firman-Mu sanggup menyelamatkan kami. Firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Firman-Mu sanggup menghiburkan kehidupan kami. Oleh karena itu, pagi ini kami sungguh percaya dan kami mau diajar oleh kebenaran firman-Mu yang akan mengubah hidup kami, sehingga Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Allah Roh Kudus yang akan menolong setiap kami untuk boleh mengerti, untuk membuka hati kami, untuk menaruh hormat kepada firman-Mu, untuk sedia dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan kalau hari ini kita berkesempatan dan berkekuatan untuk beribadah di rumah Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi murid Kristus. Ya, menjadi murid Kristus. Saudara sekalian, belajar adalah proses yang kita lakukan seumur hidup kita. Kita belajar dari lahir sampai mati. Kita belajar, kadang belajar sendiri, kadang kita belajar harus menjadi seorang murid, belajar melalui seorang guru. Saudara sekalian, di dalam satu tayangan saya menyaksikan ada beberapa remaja dan pemuda, cowok keren-keren, datang dari luar pulau, datang dari luar negeri untuk berguru, untuk menjadi murid seorang chef senior. Ya, chef ini sudah agak tua begitu ya. Dia senior, dia sudah berpengalaman. Maka ada beberapa pemuda dan remaja cowok ini untuk datang berguru dengan harapan supaya dia belajar memasak, menjadi pandai memasak, bisa menjadi sama seperti chef senior tersebut. Saudara sekalian, mereka mengikuti cara yang diajarkan oleh gurunya, oleh chef, oleh juru masak yang sudah senior dan berpengalaman ini. Tentunya mereka akan mengikuti apa yang dikatakan, yang diajarkan oleh gurunya. Misalnya, kalau gurunya bilang, kalau mau masak tumisan yang enak, masukkan garam terlebih dahulu di dalam minyak, baru kemudian bumbunya. Dia tentu akan mengikuti, saudara sekalian. Nggak mungkin dia akan ngeyel dan mengatakan, enggak, saya bukan begitu. Karena dia seorang murid, dia akan turut akan cara yang diajarkan oleh gurunya. Dia akan mengikuti cara gurunya sebagai seorang murid, sehingga dia menjadi seorang yang pandai, yang sama dengan gurunya. Saudara sekalian, demikian juga kita sebagai orang yang sudah menerima Yesus, sebagai orang yang sudah percaya Kristus, kita juga seharusnya menjadi murid Kristus. Itu adalah satu keharusan dan bukan pilihan. Setiap kita yang percaya kepada Kristus seharusnya menjadi murid Kristus. Saudara sekalian, dari kita percaya, dari kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai nanti Tuhan memanggil kita, kita harus tetap menjadi murid Kristus. Saudara sekalian, Tuhan memanggil saya, Tuhan memanggil saudara untuk menjadi murid Kristus. Di dalam Matius 4 ayat 19 dikatakan, mari ikutlah aku. Perkataan ini ditujukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang pertama. Mari ikutlah aku. Dan hari ini Tuhan Yesus juga berkata kepada saudara, mari ikutlah aku. Saudara sekalian, ajakan Tuhan Yesus ini berarti satu ajakan untuk menjadi murid Kristus.
Jadi menjadi murid Kristus bukan satu pilihan, melainkan satu keharusan bagi setiap orang yang percaya. Saudara sekalian, arti menjadi murid Kristus itu Tuhan Yesus mengatakan, mari berjalanlah di belakangku, mari selalu mengikuti aku, tidak mengikuti yang lain. Saudara, di dalam budaya Timur Tengah zaman itu, seorang murid akan berada di belakang gurunya. Tidaklah sopan kalau seorang murid ada di depan gurunya atau di samping gurunya. Jadi murid akan berjalan di belakang gurunya. Saudara sekalian, demikian juga waktu mereka naik keledai, gurunya di depan, muridnya di belakang. Saudara sekalian, mengikut Yesus, menjadi murid Kristus, ini bukan dalam arti sempit seperti ini, berjalan di belakang, ya, atau naik keledai di belakang gurunya. Melainkan menjadi murid Yesus berarti kita akan mengiring Yesus, kita akan menaati Yesus, kita akan mencintai Kristus, kita akan menyerahkan diri untuk Kristus dan mengabdikan diri kepada Kristus. Saya mengajak kita melihat kembali di dalam Yohanes 15 ayat 6 sampai 8. Kita akan melihat beberapa hal tentang murid Kristus dari dalamnya. Yohanes 15 ayat 6 sampai 8. Yohanes 15 ayat 6 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-Ku. Saudara sekalian, seorang bisa dikatakan murid Kristus kalau yang pertama, dia memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus. Di dalam bagian ini diumpamakan kehidupan kita yang dekat dengan Kristus, yang memiliki hubungan dengan Kristus, itu seperti ranting anggur yang menempel pada pokoknya. Dekat, lekat, tidak terpisahkan. Kalau terpisah, maka ranting itu akan menjadi kering dan tidak ada gunanya. Saudara, kalau kita lihat pohon jati, rantingnya pun berguna, bisa dijual, bisa dijadikan kayu api. Tapi tidak demikian dengan ranting anggur yang sudah kering. Pada zaman Tuhan Yesus itu hanya bisa dibuang dan dibakar, tidak ada gunanya yang lain. Oleh karena itu, kita bisa dikatakan sebagai seorang murid kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kalau kita menempel dengan Tuhan. Nanti kita pikirkan, hari ini kita renungkan, apakah aku, ya, jadi masing-masing bertanya kepada dirinya, apakah aku bisa disebut sebagai murid Kristus atau tidak? Yang pertama tadi, seorang murid memiliki hubungan yang dekat dengan gurunya. Seorang yang belajar dengan gurunya. Kalau ada seorang yang tiba-tiba datang kepada saya, ya, cuma datang doang, kemudian pergi, kemudian dia mengaku bahwa dia adalah murid saya, tentu itu tidak mungkin, saudara sekalian. Seorang murid memiliki hubungan yang dekat dan dia belajar dari gurunya. Kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan melalui doa-doa kita.
Kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Sebenarnya doa juga mendengarkan suara Tuhan. Tapi kita berbicara dengan Tuhan melalui kita berdoa. Kita ngomong-ngomong sama Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan. Kita menyanyi bagi Tuhan. Itu berarti kita berbicara kepada Tuhan. Sekarang mari kita lihat hari-hari kita. Adakah kita berdoa kepada Tuhan seperti halnya seorang murid berbicara dengan gurunya, atau kita hanya laporan-laporan saja kepada Tuhan? Tuhan, aku mau tidur, Tuhan jaga, Tuhan aku mau pergi, Tuhan tolong. Apakah hanya itu? Kita bisa belajar dari guru kita, Kristus Yesus. Waktu kita berdoa, kita berbicara, dan kita juga mendengar pengajaran firman Tuhan melalui kita membaca firman Tuhan, melalui kita merenungkan firman Tuhan, melalui kita mendengar firman Tuhan. Kita belajar, bukan hanya mendengar, saudara sekalian. Kalau mendengar saja bisa lewat, tapi kita belajar. Apa yang kita tangkap dari firman Tuhan yang kita baca, apa yang kita tangkap dari firman Tuhan yang kita dengar, kemudian kita lakukan. Itu akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi sama seperti yang diinginkan oleh guru kita. Waktu kita belajar, satu hal yang diharapkan adalah satu perubahan. Tentunya demikian, bukan? Waktu saudara memasukkan anak saudara sekolah, berharap nanti ada perubahan. Pertama nggak bisa baca, kemudian bisa baca. Kalau dulu masuk hitung sampai 10, belajar 1 tahun, pasti saudara mengharapkan perubahan yang lebih, bukan 1 tahun hanya bisa hitung 1 sampai 10 lagi. Tidak ada perubahan. Saudara sekalian, oleh karena itu waktu kita belajar firman Tuhan, kita sungguh-sungguh belajar sehingga ada perubahan di dalam hidup kita. Saudara, seorang pria mengikuti satu kelompok sel, dan di dalamnya ada belajar firman Tuhan. Satu waktu firman Tuhan ini tengah mengajar, berbicara tentang kesabaran, tentang bagaimana agar tidak mudah marah. Dia merasa bahwa dia seorang yang mudah marah. Dia merasa ditegur oleh firman Tuhan. Dia terima teguran itu, saudara sekalian, tidak ngamuk, tidak ngambek. Ada ya orang-orang yang ditegur firman Tuhan, dia marah, dia ngambek, dia bilang, memangnya pengkhotbahnya sudah bisa melakukan firman Tuhan? Ada ya? Ada, saudara sekalian, yang ditegur marah, membalikkan. Memang yang ngomong, yang ngajar sudah bisa sabar, sudah nggak gampang marah sampai bisa membicarakan itu. Saudara sekalian, orang ini, pria ini terima teguran firman Tuhan. Dia menyadari dan dia bahkan membagikan, ya, terbuka pada kelompoknya dan mengatakan, firman Tuhan menegur saya karena saya seorang yang mudah marah. Jadi firman Tuhan menghendaki saya untuk saya tidak mudah marah. Dia menuliskan, saudara sekalian, teguran Tuhan, ya, supaya saya tidak mudah marah. Saya akan belajar menjadi orang yang lebih sabar. Ini namanya belajar, ya, belajar untuk lebih maju, belajar yang mengubahkan pikiran dan kemudian mengubah perilaku dan tindakan. Seorang bisa saja melakukan hal baik, ya, tetapi kalau itu tidak menjadi gaya hidup, itu akan bisa kembali, ya, kembali seperti sebelumnya. Tapi kalau sudah berubah, bertobat menjadi gaya hidup sungguh, dia akan menjadi pribadi yang berubah. Jadi kita tidak cukup hanya mendengar. Sama seperti di dalam perumpamaan, kalau kita hanya mendengar kemudian hilang, udah, kita tidak terima apa-apa, tidak ada yang kita simpan dalam hati, tidak ada perubahan dan tidak ada buah yang dihasilkan. Jadi kita belajar, saudara sekalian, mendengar dengan baik. Tidak mudah untuk mendengar. Ya, kalau dengar,
yang telinganya masih normal pasti bisa dengar. Tetapi untuk sungguh-sungguh perhatian itu tidak mudah. Oleh karena itu belajarlah untuk konsentrasi. Kalau konsentrasi hilang, ya cepat-cepat kembali untuk konsentrasi. Sehingga ada yang kita tangkap, ada yang kita pelajari, mengubah pikiran kita dan mengubah tingkah laku kita. Saudara sekalian, ada pertobatan pada saat kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, seorang murid adalah seorang yang mendengar. Demikian dikatakan di dalam kitab Yesaya. Seorang murid mau mendengar. Seorang murid akan mau mendengar kalau dia mau diajar. Kalau dia tidak sombong, dia akan mau diajar dan dia akan bisa belajar. Mari kita belajar, saudara sekalian, firman Tuhan yang akan mengubah kita, ya, yang akan mengubah kita sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Kemudian kita lihatlah yang kedua, ya, seorang murid itu adalah seorang yang berbuah sehingga memuliakan Tuhan. Saudara, Tuhan menginginkan kita hidup berbuah. Sama seperti kita menanam tanaman yang berbuah, akan senang sekali kalau buah itu muncul. Saya menanam beberapa mangga. Satu pohon mulai berbunga dan berbuah kecil-kecil. Saya senang, saudara sekalian. Walaupun akhirnya buah itu tidak jadi gitu ya, tapi sudah senang lihat pohon itu berbuah. Tuhan akan senang kalau saudara dan saya menghasilkan buah. Artinya menghasilkan buah di sini, kita bisa menghasilkan buah roh. Ya, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, buah kehidupan itu salah satunya adalah buah roh. Di sana ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya, ada kesabaran, ada kemurahan, ada penguasaan diri. Seorang murid, seorang percaya Kristus, kalau memiliki kasih, akan timbul di dalam tingkah lakunya perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kasih. Di sana ada pengampunan, di sana ada perhatian, di sana ada kasih sayang, di sana ada tindakan yang ingin menolong. Kalau kita ada kelemah lembutan juga akan nyata di dalam pengampunan, akan nyata di dalam hati yang mau diajak. Penguasaan diri akan nyata, kita tidak terlalu mudah marah, ya. Kita bisa mengendalikan pikiran kita, mengendalikan tindakan kita. Itu adalah buah-buah roh. Kalau lihat orang seperti itu sesuatu yang memuliakan Tuhan. Saudara sekalian, buah itu bisa dilihat, buah itu bisa dirasakan. Kalau orang yang dahulu sebelum percaya, seorang yang brutal, seorang yang tidak memiliki penguasaan diri, yang gampang marah, tetapi setelah dia percaya, dia menjadi murid Kristus, dia belajar firman Tuhan, dia terima mengalami pertobatan melalui perubahan. Bukankah dengan demikian Tuhan dimuliakan? Wow, hebat sekali tuh. Sejak masuk GKGJ yang pintu Yesus, dia nggak marah-marah lagi. Dia jadi orang yang menguasai diri, orang yang baik, orang menolong. Itu kan akan nyata di dalam perbuatan kita dan itu memuliakan Tuhan. Di dalam Injil Matius dikatakan kita seperti terang, kita seperti garam, dan perbuatan itu nyata memuliakan Tuhan karena kita sudah menjadi murid yang diubah oleh firman Tuhan. Saudara sekalian, selain buah-buah juga ada buah-buah jiwa. Ya, buah-buah jiwa itu karena kita diajar, kita memiliki hati seperti Kristus, kita berdoa untuk orang-orang yang belum diselamatkan, kita mengabarkan, kita menyaksikan perubahan hidup kita, dan orang melihat itu adalah perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Dan ini oleh firman Tuhan kita disebut murid Kristus.
Saudara sekalian, sekalipun menjadi murid Kristus itu adalah satu keharusan, tapi Tuhan tidak bisa memaksa kita. Banyak orang tidak memilih untuk menjadi murid Kristus. Banyak orang hanya sampai kepada mengaku percaya kepada Yesus. Seorang murid bukan hanya seorang yang hanya mengaku percaya. Seorang murid bukan hanya seorang yang datang tiap minggu ke gereja. Kan kita lihat tadi, seorang murid adalah seorang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di dalamnya ada persekutuan, di dalamnya ada belajar firman Tuhan, dan seorang yang berbuah. Seorang yang menyatakan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Tapi banyak orang tidak mau karena itu sulit. Karena itu tidak mudah. Seorang yang mau jadi murid harus mau diajar. Dia harus mau meninggalkan semuanya. Dia seorang yang tidak bisa terpaku kepada kekayaan. Seorang yang hanya memiliki dua tuan, yaitu mengabdi kepada Mammon, mengabdi kepada harta, dan mengabdi kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita lihat di dalam kitab Injil, banyak orang yang mengundurkan diri dari mengikut Yesus karena tidak mudah. Kekristenan bukan jalan yang mudah. Kekristenan tidak mudah, saudara sekalian. Oleh karena itu perlu kesediaan. Kesediaan mencintai Tuhan, kesediaan menyerahkan diri, kesediaan untuk diajar, kesediaan menaati Tuhan dan mengabdikan diri. Baru orang itu bisa menjadi murid Kristus. Kita sudah mendengar, coba pikir, tanya sama diri sendiri masing-masing. Apakah aku bisa disebut murid Kristus? Kalau belum, mari kita akan menjadi murid Kristus. Kan ada pengharapan di depan. Seorang murid Kristus adalah seorang yang mentaati firman Tuhan. Di dalam kitab Injil Matius dikatakan, bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan seorang yang melakukan kehendaknya. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Dari kita belajar firman Tuhan. Kalau kita tidak mau belajar firman Tuhan, kalau saudara tidak mau belajar firman Tuhan, bagaimana saudara akan tahu kehendak Tuhan? Kita kadang-kadang merasa baik-baik saja. Kita merasa sudah tidak apa-apa. Kita merasa sudah melakukan kehendak Tuhan karena kita tidak membunuh, karena kita tidak mencuri, karena kita tidak menyembah berhala. Tidak, saudara sekalian. Jelas di situ dikatakan bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk di dalam kerajaan surga, melainkan seorang yang melakukan kehendaknya. Kita akan bisa melakukan kehendaknya kalau saudara mau bersedia menjadi seorang murid yang dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dibersihkan kebenaran firman Tuhan, dituntun pikirannya diubah, tindakannya diubah, maka kita akan berbuah dan kita disebut sebagai murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan kita akan belajar bersama-sama berupaya menjadi murid Kristus sehingga Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita karena hidup kita berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan tolong kami untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman, orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan tolong setiap kami untuk mau menjadi murid yang memiliki persekutuan dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, diubah kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukan perbuatan baik yang memuliakan Bapa di surga. Dan kami berbuah-buah di dalam Tuhan, berbuah jiwa, berbuah roh, sehingga sungguh Tuhan dimuliakan.
dan kami boleh dikumpulkan dengan Tuhan di dalam kerajaan surga, karena kami bukan hanya sekedar mengaku percaya, tapi kami sungguh-sungguh percaya yang nyata di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pertemuan kudus. Saya silakan kepada pendeta Tony. Hanya perlu diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu saya pergi keluar kota, ya, dan saya kembali kemarin, dan untuk memastikan bahwa saya aman di tengah-tengah saudara, saya sudah melakukan tes antigen dan hasilnya negatif, ya, supaya saya dan saudara bisa aman di dalam pelayanan. Baik, saudara yang Tuhan kasih, kami kita bersama-sama mempersiapkan diri kita memasuki zaman kudus. Kita menyanyikan pujian PPK 54, bawalah aku kita. Tuhan kiranya berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami.
baptis, baik secara baptis maupun telah, baik di baptis di gereja Tuhan tempat ini maupun di gereja-gereja lain. Jikalau saudara sudah dibaptiskan dan memberi kesempatan bagi saudara untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Namun saya mengimbau bagi saudara sekalian yang belum menyatakan iman melalui baptisan kudus supaya saudara tidak ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama berdiri. Apa yang perlu dibantu? Mari kita angkat roti di tangan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Ambillah dan makanlah, perbuatan senantiasa menjadi peringatan anak-anak. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu Yesus berkata, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah, perbuatan senantiasa menjadi peringatan anak-anak. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kita berdoa bersyukur kepada Tuhan, doa syukur dengan kasih majelis ini menjadikan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau yang Bapa, karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami dan kami. Pada siang hari ini kami masih mempunyai kesempatan untuk duduk semeja dengan saudara-saudari kami dengan Kristus untuk mengadakan perjamuan kudus. Pada saat ini kami sedang makan roti yang melambangkan Kristus dan cawan yang melambangkan darah Kristus yang telah tercurah di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, saat ini kami serahkan setiap hati dan pikiran kami di dalam tangan Engkau. Tuhan, menuntun kami, memimpin masa depan kami, agar supaya iman kami tidak goyah. Kami selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kami menjadi saksi Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan ibadah. Doksologi. Amin.
sekalian. Mari kita hidup sebagai murid Kristus yang meneladani kehidupan dan karakter Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga melalui kehidupan kita, orang-orang di sekeliling kita melihat karakter dan sifat Kristus melalui hidup kita. Kini pulanglah, lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan pimpinan serta penghiburan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memperlengkapi saudara sekalian dari saat ini seterusnya bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya untuk menjemput setiap orang yang percaya dan melakukan firman-Nya. Amin.